Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini agar semakin berkembang dan memberkati banyak orang, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Dan saudara akan mendapatkan pemberitahuan untuk video renungan setiap harinya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan bagi kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan hari ini dari surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a yang berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Dalam renungan hari ini kita diajarkan untuk teguh dalam menghadapi penderitaan. Paulus memberikan teladan yaitu dirinya sendiri ketika dia ada di dalam penjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus terus memberi semangat agar orang-orang percaya terus teguh dan kuat dalam iman meskipun dalam kesusahan dan penderitaan. Dengan tenang Paulus menyampaikan sebuah pesan yang menguatkan orang-orang percaya meskipun dalam penderitaan dan kesusahan, baik hidup ataupun mati, kita percaya bahwa di dalam Kristus kita memperoleh pengharapan dan kepastian hidup. Di tengah keadaan pandemi saat ini, hampir semua orang merasakan kekhawatiran akan kehidupan, pekerjaan, keluarga, bahkan akan masa depannya. Kita dapat melihat dan merasakan betapa dahsyatnya goncangan yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang akhirnya di PHK, perekonomian menjadi tergoncang, krisis multidimensi yang dihadapi oleh seluruh bangsa, bahkan sudah banyak orang-orang yang menjadi korban yang diakibatkan keganasan COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir apa maksud Tuhan di balik semua yang sedang terjadi saat ini. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini, bahkan yang terjadi di sekeliling kita, di masa lalu, saat ini, atau di masa yang akan datang, pasti bukan sebuah kebetulan. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin sepenuhnya semua yang terjadi ada dalam kedaulatan Tuhan Allah yang sudah menciptakan kita, bahkan yang sudah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Sebagai ciptaan dari Allah yang Maha Kuasa, kita menyadari bahwa pengetahuan, hikmat, dan pemahaman kita sangat terbatas dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hikmat Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Kita seringkali tidak dapat memahami apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi janganlah hal ini menjadikan kita lemah dan kalah dengan keadaan yang ada. Karena iman di dalam Kristus Yesus, kita diberi suatu pengharapan supaya kita tetap kuat dan semangat menjalani segala keadaan hidup kita sampai garis akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman ini yang akan memberi kepada saudara kekuatan untuk tetap berjalan dalam kesulitan, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih,
dan ketertiban. Roh yang diberikan kepada kita jauh lebih besar kuasanya dari roh-roh yang ada di dunia ini. Roh yang memampukan kita untuk bangkit dari keterpurukan. Roh yang memampukan kita tetap kuat menghadapi ganasnya gelombang badai kehidupan. Dan roh yang menjadikan kita pemenang atas setiap masalah-masalah kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi penderitaan dan setiap kesulitan kita. Roh yang sama yang memampukan kita dapat tetap mengasihi dan berlaku benar di dalam segala keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dan mati itu bukanlah pilihan, melainkan sebuah kesempatan dan anugerah Allah. Kalau kita masih diberikan hidup, seperti Paulus mengatakan bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan dan harus memberi buah yang nyata selama kita hidup. Dan kita hanya dapat berbuah kalau kita tinggal tetap di dalam Kristus. Injil Yohanes 15 ayat 5, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudaraku, mari tetap tinggal di dalam kasih Allah, tetap tinggal di dalam hadirat-Nya, dan tetap tinggal di dalam anugerah-Nya. Jika saat ini kita harus mengakhiri pertandingan iman kita di dalam dunia ini, Paulus mengatakan bahwa itu adalah keuntungan bagi kita. Kematian tubuh jasmani bukanlah akhir dari kehidupan, akhir dari segala-galanya, tetapi merupakan awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Bagi kita orang yang percaya, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bijak menggunakan waktu kita. Marilah kita tetap semangat menjalani hidup kita dan raihlah kemenangan di dalam setiap pertandingan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu hari ini yang memberi semangat baru bagi kami. Biarlah kami tetap semangat dalam menjalani kehidupan kami, bahkan di masa-masa yang sulit dan penuh tantangan seperti saat ini. Kami terus akan kuat di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa roh yang Tuhan berikan kepada kami adalah roh yang mengalahkan ketakutan, yang memimpin kami dalam kasih, dan yang memampukan kami hidup di dalam ketertiban. Hari ini jika kami akan memulai segala aktivitas kami, Tuhan menolong, memberkati dan memimpin setiap langkah kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan seluruh pergumulan kami. Tuhan akan memelihara dan mencukupkan setiap kebutuhan kami menurut kemurahan dan rahmat-Mu yang selalu baru hari lepas hari. Tangan Tuhan yang kuat akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjaga kami dari segala kecelakaan, dan melindungi kami dari segala yang jahat. Oleh kuasa darah Yesus, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi orang lain. Kami percayakan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini dalam rancangan dan rencana Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati dengan berkat firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.